Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bis-shalah waz-zakah wa shaum ramadhana wa kafa billahi azima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlu sidqi wal wafa, amma ba'du. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita baru saja memasuki bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah puasa yang sedang kita jalankan kiranya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah senantiasa anugerahkan kepada kita kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan, sampai hari terakhir nanti dengan sebaik-baiknya. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, umat Islam dalam menyikapi datangnya bulan suci Ramadan itu bisa kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, mereka yang menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan rasa gembira, dengan rasa senang, karena mereka punya keyakinan bahwa di dalam bulan suci Ramadan itu mengandung banyak keistimewaan. Kelompok yang kedua, mereka menyikapinya biasa-biasa saja. Bahkan ada di antara mereka justru datangnya bulan suci Ramadan mereka merasa terbebani. Begitulah dua kelompok manusia, kelompok umat Islam dalam menyikapi bulan suci Ramadan, dan ini hampir setiap tahun terjadi demikian. Pemirsa, memang tidak bisa kita pungkiri datangnya bulan suci Ramadan. Di dalam bulan suci Ramadan itu memang ada bebannya. Apa bebannya? Ya, puasa itu sendiri. Di mana yang biasanya kita bebas makan dan minum di siang hari, tapi ketika bulan suci Ramadan, kita umat Islam harus bisa menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum dan tidak melakukan hal-hal lain yang bisa membatalkan ibadah puasanya, sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Jelas ini merupakan beban. Tapi disinilah letak pentingnya umat Islam untuk selalu berupaya meningkatkan kualitas keimanannya agar dia menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa definisinya secara umum adalah imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi, selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan selalu berupaya menjauhi larangan-larangannya. Jadi manakala kita selalu berupaya meningkatkan kualitas iman kita, insya Allah kita akan bisa mengubahnya dari sesuatu yang aslinya memang membebani, maka menjadi sesuatu yang dapat kita nikmati. Di sini letak pentingnya iman harus ditingkatkan kualitasnya, karena kata Rasulullah, al-iman oriyan. Iman itu transparan, iman itu terbuka, sehingga mudah terkontaminasi dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Makanya dia harus ditutup. Kata Rasulullah dalam hadis berikutnya, walibasuhut taqwa, dan pakaian iman itu adalah takwa. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 langkah yang bisa kita lakukan terkait dengan datangnya bulan suci Ramadan, dari sesuatu yang kita merasa terbebani menjadi sesuatu yang dapat kita nikmati.
Langkah pertama adalah menyadari bahwa bulan suci Ramadan itu merupakan karunia Allah yang diberikan kepada kita, merupakan pemberian Allah yang luar biasa diberikan kepada kita. Pemirsa, adanya 1 bulan dari 12 bulan yang bernama Ramadan itu dinamakan karunia. Kita katakan sebuah pemberian yang luar biasa dari Allah, karena di dalamnya mengandung banyak keistimewaan. Makanya ada seorang ulama yang menginginkan kalau bisa 12 bulan itu Ramadan semua. Kenapa? Karena di dalamnya mengandung banyak keistimewaan dan keunggulan. Nah, terkait dengan persoalan itu, mari kita coba simak sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis itu Rasulullah bersabda, "Iza ja'ar Ramadan," jika datang bulan suci Ramadan, "futihat abwabul jannah," dibuka pintu-pintu surga, "wa ghuliqat abwabun nar," dan dikunci pintu-pintu neraka, "wa suffidatis syayatin," dan dibelenggu setan-setan. Dibuka pintu-pintu surga, futihat abwabul jannah, maksudnya adalah karena pada bulan itu setiap amal soleh yang dilakukan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kesempatan untuk masuk surga menjadi terbuka lebar. Wa ghulliqat abwabun nar, dikunci pintu-pintu neraka, karena di bulan Ramadan kesempatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, kesempatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan dosa menjadi lebih kecil. Dan itu hanya terjadi di bulan Ramadan, tidak terjadi di bulan-bulan lain. Sedangkan yang dimaksud dengan wasuffidatis syayatin, dibelenggu setan-setan, karena pada bulan Ramadan setan menggoda manusia, intensitasnya menjadi berkurang. Dan itu juga hanya terjadi di bulan Ramadan, tidak terjadi di bulan-bulan lain. Itulah di antara keistimewaan dari bulan suci Ramadan. Dan itulah sebabnya patut kita syukuri, karena itu adalah sebuah karunia yang Allah berikan kepada kita. Terlebih lagi kalau Allah menolong kita, memberikan kesehatan, sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Jadi ada 3 hal itu. Yang pertama, Ramadannya itu sendiri merupakan sebuah karunia. Lalu yang kedua, kita bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Yang ketiga, karena Allah anugerahkan kita kesehatan, sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan suci Ramadan. Ketiga hal itu, kalau misalnya Allah berikan kepada kita, maka itu patut kita syukuri. Karena belum tentu ketiga hal itu dimiliki oleh orang lain. Berapa banyak mereka yang menginginkan agar bisa berjumpa dengan Ramadan. Bahkan setiap lepas sholat mereka berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan,
dan sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan. Kemudian ketika di bulan Sya'ban, mereka berdoa juga berulang-ulang, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban dan pertemukanlah kami di bulan Ramadan. Berulang kali banyak sahabat kita, keluarga kita, jamaah kita yang menginginkan agar bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Tapi rupanya takdir Allah menentukan lain. Sebelum masuk bulan suci Ramadan, malakal maut menjemputnya, malaikat Israel mencabut ruhnya, dan dia meninggal dunia. Dan ada juga umat Islam yang baru beberapa hari masuk bulan suci Ramadan, mereka menderita sakit. Kita nggak tahu siapa yang akan mengalami hal itu. Mudah-mudahan kita berdoa, bukan kita, bukan juga pemirsa. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Jadi ada juga mereka yang baru beberapa hari masuk bulan suci Ramadan, berarti kan sudah dipertemukan dengan Ramadan, tapi baru beberapa hari mereka jatuh sakit, dan karena sakitnya cukup serius sehingga mereka harus dirawat di rumah sakit, dan kini mereka berbaring di atas pembaringan di rumah sakit. Jadi jelas bahwa manakala kita memiliki ketiga hal tadi, samping Ramadan itu sendiri merupakan sebuah karunia, lalu yang keduanya kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan itu, lalu yang ketiga diberikan kita kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan, maka hal itu hendaknya kita jadikan sebagai pendorong atau bisa mendorong kesadaran kita, sehingga pada akhirnya datangnya bulan suci Ramadan bukanlah merupakan sesuatu yang membebani, tapi justru sesuatu yang dapat kita nikmati. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini ada manfaatnya, dan insya Allah pada episode berikutnya kita lanjutkan pada langkah yang kedua dan ketiga. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.